Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bertemu kembali dengan saya Abdul Muhid, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tauhid, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah, dengan judul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita mempelajari, marilah yang pertama dan yang utama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pelajaran atau dapat melaksanakan kegiatan belajar bersama atau pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah rasa syukur kita pada hari ini kita ikrarkan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada kesempatan hari ini diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini yang akan kita pelajari yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, yaitu mata pelajaran kelas 7, mata pelajaran pendidikan agama Islam semester yang kedua. Sebelumnya marilah kita tahu dulu apa arti iman itu. Iman itu artinya percaya, berasal dari bahasa Arab amana yu'minu imanan. Kemudian dalam segi istilah, iman adalah al-iman wa tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Itu iman adalah percaya dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan atau membuktikan dengan perbuatan. Kalau kita iman kepada malaikat, berarti kita meyakini bahwa malaikat itu ada dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus tetap percaya akan keberadaannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man 'indahu la yastaghfiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur, cahaya, dan malaikat diciptakan oleh Allah SWT sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai urusan.
Kemudian sifat-sifat malaikat antara lain yang pertama yaitu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan minum. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat tidak pernah merasa letih. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Kemudian setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia yang seperti tercantum dalam tabel berikut ini. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin dari api, manusia dari tanah. Kemudian malaikat itu makhluk gaib, jin makhluk gaib, manusia makhluk yang terlihat atau kasat mata. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah malaikat. Kemudian jin ada yang patuh, ada yang durhaka. Manusia juga ada yang patuh, ada yang durhaka kepada Allah. Kemudian malaikat tidak makan dan minum, jin makan dan minum, manusia makan dan minum. Malaikat pikirannya jernih dan lurus, jin berubah-ubah, manusia juga berubah-ubah. Malaikat tidak diberi hawa nafsu, jin mempunyai hawa nafsu, dan manusia juga mempunyai hawa nafsu. Kemudian Al-Quran itu tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra dan Mi'raj dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, di sana terdapat 70.000 malaikat. Nah, dari penjelasan hadis tersebut ya menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak, namun yang wajib kita ketahui hanya ada 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril atau sering disebut Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Namus. Kemudian yang kedua malaikat Mikail yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk. Kemudian yang ketiga malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala. Dan yang keempat malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Dan yang kelima malaikat Mungkar yang bertugas menanya orang yang sudah meninggal yang berada di alam kubur. Kemudian yang keenam malaikat Nakir yang bertugas menanya orang yang sudah meninggal di alam kubur. Yang ketujuh malaikat Raqib mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang kedelapan Atid, malaikat bertugas mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kemudian yang kesembilan malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Kemudian yang ke-10 malaikat Malik disebut juga malaikat Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Nah, setelah kita tahu nama-nama malaikat dan tugasnya, kemudian dengan memperhatikan tugas para malaikat tersebut, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain yang pertama yaitu memberi motivasi pada kita untuk selalu taat dan bertakwa pada Allah SWT seperti ketaatan para malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah SWT akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang akan kita bawa ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hikmah dari beriman kepada malaikat. Kemudian setelah kita tahu nama malaikat, tugasnya, hikmah, kemudian kita harus tahu juga perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, sebagai contoh, kita beriman kepada malaikat Jibril. Nah, contoh perilaku yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang pertama atau contohnya
selalu berusaha mencari dan mohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, contohnya berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Kemudian contoh perilaku iman kepada malaikat Israfil yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah ataupun huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Kemudian iman kepada malaikat Israel, contoh perilakunya yaitu berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Kemudian iman kepada malaikat mungkar nakir, contohnya yaitu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian selanjutnya contoh perilaku iman kepada malaikat raqib yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Kemudian contoh perilaku iman kepada malaikat atid yaitu menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Dan contoh iman kepada malaikat Ridwan yaitu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketenteraman di dunia ini. Kemudian contoh perilaku iman kepada malaikat Malik yaitu selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itu contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu beberapa keterangan berkaitan dengan iman kepada malaikat. Saya kira cukup sampai di sini dulu pembelajaran berkaitan dengan iman kepada malaikat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi diri saya pada khususnya dan anak-anak semua pada umumnya. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.